Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Bung Harpa sekarang. Bung Harpa, meskipun sampai saat ini memang dari AFC belum ada pengumuman resmi soal status penyelenggaraan putaran keempat, apakah tetap akan di Arab Saudi dan juga Qatar. Tetapi kalau bila tidak, apakah Indonesia kemudian punya peluang untuk jadi tuan rumah? Ini adalah pertanyaan yang kemudian memang menjadi pertanyaan para pecinta timnas ya, yang menantikan bagaimana putaran keempat nanti. Iya, saya pikir ini semua tergantung situasi dalam sekitar 3 bulan ke depan, karena nanti kita akan berlaga di round 4 itu mulai tanggal 8 Oktober sampai 14 Oktober. Nah, masih ada 3 bulan, tentunya kita berharap seperti yang tadi Pak Dubes tadi jelaskan, eskalasi sudah agak turun dan kita berharap dengan status negara Qatar ini yang cukup positif lah di beberapa negara khususnya di Timur Tengah sebagai tempat banyaknya dilakukan perundingan-perundingan damai. Ya kita berharap dan saya yakin eskalasi ini akan turun dan kita berharap perjalanan ataupun round 4 nanti berlangsung dengan baik walaupun mitigasi itu kan harus tetap ada disiapkan kalau memang the worst scenario. Maka kalau menurut saya sebenarnya kita pasti berharap Indonesia itu bisa jadi tuan rumah ya kalau memang mitigasi itu harus dilakukan. Cuman saya pikir ya tempat netral pun itu juga sudah suatu keuntungan buat kita. Kenapa? Karena artinya tidak ada advantage artinya yang berperan sebagai tuan rumah dalam round 4 nanti kalau memang mitigasinya harus dilakukan. Oke, ini kan sebenarnya penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah saja kan sudah kontroversial ya Bung Harpa dulu. Apakah kemudian Iya. dengan situasi perkembangan yang terjadi atau konflik yang semakin tinggi saat ini, tidak ada kemungkinan para peserta melakukan tekanan atau meminta AFC untuk mempertimbangkan lokasi ini? Iya, saya pikir nanti AFC yang akan menentukan ya, akan melihat situasi di lapangan. Ada dua tuan rumah yang nanti akan bertindak di Qatar, which is mainly kan di Doha pasti dan juga di Saudi. Jadi kalau memang situasinya nggak ada masalah, ya penerbangan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dubes itu sudah dibuka, ya saya pikir show must go on tetap akan berlangsung di Qatar dan Saudi. Baik, Gitu. baik. Saya tahan dulu Bung Harpa dan Pak Dubes, kita akan menyaksikan visual dari 97 WNI yang berada di Iran yang sudah dievakuasi dan saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan mencoba melihat bagaimana visualnya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Haris Pardede, analis sepak bola. Bung Harpa, kembali lagi tadi menyambung soal bagaimana peluang Indonesia menjadi tuan rumah bila kemudian memang posisi tuan rumah untuk putaran keempat akan dialihkan dari Qatar. Ya jujur inilah ya kenapa karena ada banyak triki dan pat gulipat sehingga membuat di perubahan penentuan tuan rumah ini menjadi bimbang ya. Pertama sebenarnya kalau kita runut itu awalnya yang berhak menjadi tuan rumah itu adalah 2 peringkat teratas yang lolos round 4. Iya. Nah itu harusnya tuh Irak dan UEA gitu, dan kemudian mereka sempat rubah jadi tempat netral tapi terakhir kemudian bidding. Nah, bidding yang menang ya kita semua tahu akhirnya Qatar dan Saudi, dan ini sempat memicu protes dari Irak dan UEA yang merasa mereka lebih berhak menjadi tuan rumah. Nah, saat bidding ini ada informasi juga yang mengatakan Indonesia itu dari peringkat ketiga, China keempat gitu. Jadi 1-2 itu Qatar dan Saudi, kemudian kita baru China. Nah, China kan udah nggak lolos. Nah, makanya mungkin ini akhirnya memicu harapan ya kalau memang venue atau tuan rumah round 4 nanti itu digeser dari Qatar dan Saudi, kalau memang suasananya menjadi makin tidak menentu, maka ada kemungkinan itu Indonesia. Tapi sekali lagi ini belum diputus, jadi kita hanya tinggal menunggu koordinasi antara AFC dan juga PSSI yang sejauh ini belum memberikan statement apapun terkait situasi terakhir. Oke, kalau menurut Anda bisakah kemudian federasi melakukan permintaan atau desakan ataupun memetakan bagaimana rawannya situasi saat ini dan kemudian meminta agar dikembalikan lagi kepada aturan semula? Iya, mungkin bisa tapi nggak semudah itu ya, karena kita tahu AFC ini cukup negara-negara Timur Tengah itu cukup kuat pengaruhnya di AFC. Bisa jadi kalau memang nanti Indonesia mengajukan, mereka juga protes nih Saudi dan Qatar dan kemudian meminta tempat netral gitu. Makanya sebenarnya dari awal itu udah paling benar adalah tempat netral.
dan ada beberapa negara yang menurut saya cukup pantas dan cukup siap ya untuk melaksanakan itu, terutama Jepang. Kebetulan saya baru dari sana dan infrastrukturnya luar biasa, stadion juga bagus-bagus. Untuk urusan administrasi seperti visa juga nggak terlalu repot ya, terutama yang memiliki e-pasport untuk orang Indonesia dan juga Korea Selatan atau mungkin Australia. Gitu. Jadi ini beberapa alternatif yang menurut saya sejatinya dari awal kalau ini memang ditentukan tempat netral ini lebih adil dan juga kemudian kita bisa memilih tempat yang lebih aman ya. Tapi ya sekali lagi ini belum tahu seperti apa. 3 bulan setengah itu apapun masih bisa terjadi. Oke. Kalau kemudian ternyata akan tetap diselenggarakan di Qatar dalam situasi yang masih sama seperti hari ini, Bung Harpa, apa kira-kira konsekuensinya untuk kita? Iya, tentu nggak nyaman ya kalau situasi seperti ini. Baik itu penyelenggara, baik itu pemain, baik itu juga penonton yang ada di Qatar dan juga yang dari Indonesia ini juga pasti akan tidak tenang begitu ya. Pasti saya yakin sekali dari sekarang pun saya yakin sudah banyak warga negara Indonesia yang di luar Qatar maupun Saudi sudah siap-siap ya untuk terbang ke dua negara ini, kita nggak tahu kemana, untuk mendukung tim nasional kita berlaga gitu loh. Karena 17 Juli nanti kan baru dilakukan drawing di Kuala Lumpur ya. Iya. Jadi kita baru bisa tahu dengan siapa kita akan satu grup dan di mana kita nanti akan main. Jadi kalau suasananya kayak gini kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga yang batas. Iya. Kita lagi main tiba-tiba di atas kayak di atas langit literally itu yang dijelaskan oleh Pak Dubes. Dan kebetulan juga saya sempat melihat gambarnya, meskipun oleh otoritas tempat itu dilarang untuk disebarkan, itu literally memang serpian-serpian itu yang tadi dikatakan di Intercept itu jatuh di beberapa kawasan sipil. Ini saya pikir ya mengerikan juga lah. Iya. Saya walaupun saya mengikuti bola sudah cukup lama, tapi saya pikir di atas sepak bola itu yang lebih penting ya. Jadi nyawa, keselamatan dan juga hal-hal humanity yang saya pikir itu yang lebih dikedepankan lah. Oke, kalau kita kemudian bisa tahu kira-kira mungkin di 17 Juli ya seperti kata Bung Harpa tadi, kira-kira tempatnya akan di mana, tetapi juga nanti mungkin masih mengikuti perkembangan sampai ke Oktober. Tiket itu biasanya dijual kapan sih Bung Harpa supaya kita kemudian bisa mengantisipasi bagi para penggemar, para fans timnas yang ingin menonton langsung di lokasi nanti? Ya, ini kan baru ya dalam sejarah sepak bola dunia, ini kan baru pertama kali sampai ada round 4 bahkan nanti ada round 5 Intercontinental Playoff. Jadi ya kita belum tahu ya, tapi logikanya adalah nanti setelah dilakukan drawing, nanti di sana kita akan tahu tanggal berapa kita main dan kemungkinan kita mainnya agak cukup challenging nih kalau kita sedikit ke technical. Karena 8, 11 dan 14 itu mainnya Oktober. Jadi ada 3 match day. Nah, tuan rumah itu konon katanya itu diuntungkan. Mereka akan bermain di matchday pertama dan matchday ketiga. Yang artinya jarak pertandingan itu ada berapa? Sekitar 5 hari lah. Kurang lebih 5 hari ya. Sementara tim tamu itu ya pasti ada yang main antara tanggal 8 dengan tanggal 11 atau 11 dengan 14. Jadi kapan kita mainnya, di mana itu belum tahu. Jadi tunggu nanti tanggal 17 Juli nanti di Kuala Lumpur akan dilakukan drawing. Dari situ kita baru tahu semuanya seperti apa. Oke, sedikit Bung Harpa soal siapa lawan-lawan terberat kita nanti di bulan Oktober. Saya yakin sekali masyarakat Indonesia sepakat dengan apa yang saya katakan, yang terberat adalah Qatar, ya, karena ada faktor X di sana. Saya nggak usah sebutin lebih detail lah ya, kita semua tahu. Cuman gini, Qatar itu kalau kita ketemu Qatar itu dua sisi mata uang ya. Satu sisi kita tahu ada faktor X, kedua dukungan diaspora kita di Qatar ini sangat luar biasa ya, karena Qatar itu terutama Doha itu sangat kecil, jadi mobilisasi diaspora di sana juga lebih mudah dibandingkan dengan Saudi. Saya kebetulan waktu di Jeddah itu di pertandingan pertama sekali di round 3 itu saya ke sana, itu luar biasa loh pengorbanan dari penonton pekerja migran yang ada di sana itu, karena mereka itu kan kita kan mainnya di Jeddah waktu itu, tapi kemudian ada yang dari Dammam, ada yang dari Riyadh, ada yang dari mana-mana. Geografi Saudi itu kan luas ya, jadi mereka butuh mobilisasi, menyewa bus jauh-jauh hari, meminta izin dari majikannya dan keluar effort waktu, tenaga dan uang, itu saya pikir tidak mudah gitu. Jadi kalau untuk tempat saya lebih senang dari Qatar, dan Qatar pun sejauh ini sebelum nanti ada semacam Schengen ya di daerah kawasan Teluk itu, kita tidak perlu visa kalau ke Qatar, kalau yang dari Indonesia. Nah, tapi kalau di Saudi memang secara teknikal ya kita lebih mudah mengalahkan mereka karena kita sudah 2 kali ketemu dan 1 kali menang, 1 kali imbang. Cuman itu tadi mobilisasi penonton itu ke Saudi lebih sulit, dan sejauh ini terakhir yang saya tahu
kalau kita ngurus visa ke Saudi itu cukup mahal, seperti itu. Oke, baik. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi dengan situasi yang semakin memanas saat ini. Tapi terima kasih Bung Harpa untuk waktunya bersama kami di NTV Sama-sama. Prime. Pemirsa, ketika